kan gitu kan? Dan kamu bisa untuk kembali, karena ini baru talak jatuh satu, bisa butuh lagi, bisa kedua, bisa ketiga. Allah saja sampai 3 kali, kamu 1000 kali kok, kebangetan ini. Jadi gimana? Siapa yang bilang jatuh talak istrinya lebih dari sekali, langsung 3, paling 1000 kali, langsung jatuh 3? Itu Umar yang bilang. Itu bukan hadis, Umar sebagai khalifah utama. Maksudnya mikir, laki-laki, kalau kamu emosi mata istri ya baik-baik kok. Lo dulu itu menikahi dengan baik-baik, datangin orang tuanya, bawa martabak. Tiba-tiba mau cerai, sekarang kan cerai pakai SMS. Cerainya nggak pakai WhatsApp, terus tanya sama temannya, udah lo cerai dulu, udah pakai WhatsApp, udah dibaca, belum berdengar satu. Ini dibaca belum? Nah, ada mazhab Syiah, mazhab Jafari mengatakan bahwa menjatuhkan talak itu harus ada saksi. Kayak tadi dalam Amar 2, kamu jatuh talak, gitu kan? Saksinya siapa? Ini bisa ada abuse, ini bisa dibuat-buat. Kalau misalnya si istri tiba-tiba mengatakan, saya udah ditaruh, suami saya semalam di kamar. Kak suaminya enggak. Siapa tahu saya ngigau. Siapa tahu kamu salah dengar. Gimana menyelesaikan? Enggak ada saksi. Kan itu kata Mazhab Fahri, harus ada saksi. Nah, berdasarkan mazhab ini, ulama Indonesia tanpa menyebut Syiahnya, itu bahaya, itu digoreng soalnya kan. Maka kalau kita ingin mendapatkan yang lebih maslahat, maka yang menjadi saksi itu pengadilan. Maka dijatuhkanlah talak di depan pengadilan. Jadi sama-sama tahu, sama-sama enak semua dengar. Gak bisa sembunyi-sembunyi. Lo waktu nikahnya sak kampung diundang. Masa begitu mau talak di kamar? Nah, ini nggak fair gitu. Jadi semua juga tahu loh, bahwa dia memang sudah bercerai setelah buat pengadilan. Nah, tapi kalau terjadi konflik bagaimana? Ada yang tetap mau menjatuhkan talak pakai ikhlas tadi itu. Maka kaidah fikih menjawab, hukmul hakim ilzamu wa jalafa'ul khilaf. Ini sebenarnya ngomongnya buat atas hukum ya. Tapi kalau isunya nggak hilang. Jadi kaidahnya keputusan hakim itu, ya, keputusan pemerintah itu menjadi decisive, menjadi keputusan yang diambil, ilzam, wajah orang dan menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi apa kata undang-undang? Kalau undang-undangnya bilang jatuh itu di pengadilan, apapun mazhabnya, ikuti apa kata. Kalau nggak gitu kacau. Contoh lagi, kata Imam Malik, nikah nggak pakai saksi itu halal, boleh. Yang penting qabla dukhul dia iklan dulu. Maksudnya apa? Sebelum dia berhubungan dengan istrinya, dia kasih tahu tetangga dulu, kasih pengumuman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi malam saya sudah menikah dengan perempuan cantik ini. Maka ketahuilah, ini bukan zina. Oke, saya tutup pintu kamar, saya mau kenal. Nah, kata Mazhab Syafi'i, ya begitu masa bikin pengumuman, mau duhul gitu kan Jadi dia pakai saksi dua, hadisnya diterima oleh Imam Syafi'i. Imam Malik hadisnya didhaifkan. Nah sekarang mau pakai yang mana? Bisa nggak? Bisa nggak? Mas Ayub ini sudah jadi pejabat di parlemen, ya? Kemudian DPR terus kabarnya wajahnya kayak video Romeo, kan? Mau menikah lagi enggak apa? Cukup pakai Imam Malik, nggak pakai saksi, terus kita umumkan ke semua anggota Ansor. Saya sudah memenuhi syarat Imam Malik. Undang-undang, pakai undang-undang. Nah, gitu kan? Walaupun secara fikih mungkin itu benar, tapi meninggali. Mafsadah, jadi menjadi persoalan-persoalan itu kemudian hari. Tapi sudah ada undang-undang berlaku tidak mau hakim, ilzamu nggak ada. Ini baru sampai sini mazhab yang saya kasih. Yang lebih enteng lagi ada. Tergantung menu makan malam nanti malam apa. Oke, soal misalnya
Bagaimana orang bilang kita negeri kita ini tauhid karena tidak menerapkan potong tangan, gitu ya. Saya mau cerita bahwa di masa Umar bin Khattab itu pernah ditangkap pencuri, tapi nggak dipotong tangannya karena satu kursi paceklik. Ini kalau dalam beberapa kitab disebut contoh istihsan. Kalau buat yang belajar usul fikih. Nah, Umar mengatakan kewajiban negara adalah menyediakan kebutuhan dasar, sandang, pangan pokok buat rakyatnya. Itu dulu dipenuhi. Ternyata masa paket negara gagal. Jadi orang ini mencuri untuk hidup, survive, untuk bertahan hidup sesuai dengan kuliatul khamsah, maqasid syariah, menjaga dirinya. Kalau enggak dia bisa mati. Maka dia mencuri untuk hidup. Kata Umar, dia merasa dipotong tangan. Pada perintah ayat Qurannya waktu itu potong. Terus kemudian belakangan para ulama berdiskusi mengenai ayat ini. Waqta'u aydiyahuma. Waqta'u tangan kedua pencuri laki-laki atau wanita itu. Maka para ulama berdebat. Apakah kata-kata waqta'u itu bermakna izalah, dihilangkan, atau justru bermakna lain? Kata tangan itu juga para ulama berdiskusi lebih jauh. Karena ada ayat lain, ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksud tangan Allah? Atau metafor, ini para ulama Asy'ari, ulama NU mengatakan ini bukan tangan, ini maksudnya adalah kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Maka kalau itu kita terima penafsiran seperti itu, kenapa kata tangan juga di situ dalam faktor ini rumah tidak ditafsirkan secara metafor? Karena sekarang mencuri itu bukan cuma pakai tangan. Dulu mencuri itu pakai tangan. Emang disangka anggota DPR mencuri pakai tangan? Kalau pakai transfer barang. Jadi potonglah kekuasaan mereka, power mereka, peluang mereka untuk mencuri. Artinya penjarakan mereka. Nah ini ada ulama-ulama modern mencoba memahami seperti itu ayat itu. Tapi terlepas penafsiran mana yang kita mengambil, ada satu hal yang perlu kita pahami dari kasus Umar bin Khattab tadi. Sayyidina Umar memahami betul kenapa perintah potong tangan itu terjadi. Jadi hukum Islam ini seperti mata rantai, begitu indah. Kita nggak hanya melihat satu sisi. Oh, potong tangan. Contoh, saya kasih contoh. Sebelum masuk ke potong tangan. Ini lagi ramai soal poligami. Ada Prof. Haris sesama Suriah ini dalilnya kebanyakan, tapi nggak ada yang berani. Nah, ketika orang mau masuk Islam, itu kan ya masuk Islam, itu istrinya unlimited, nggak terbatas saat itu. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW, kamu masuk Islam pilih 4. Maka apa kata orang-orang kafir? Ternyata masuk Islam itu lebih. Istri kita dari 10, 20 cuma tinggal 4. Terus apa kata Islam? Tapi jangan khawatir, kalau kamu menjadi muslim yang baik, di akhirat banyak bidadari yang jadi diganti dengan bidadari. Makanya perempuan nggak usah tanya bidadari apa. Karena perempuan itu nggak perlu masuk Islam pakai iming-iming kayak cowok itu. Laki-laki itu harus iming-iming begitu. Dasar laki-laki. Kalau perempuan wanita keumat masuk Islam nggak pakai iming-iming bidadari. Zaman dulu orang-orang jahiliyah itu masuk Islam karena iming-iming bidadari. Karena itu sudah boleh punya istri 4, masih berzina juga. Padahal sudah diiming-iming bakal dapat bidadari. Nah ini nggak benar. Maka belajar. Sekarang orang teriak-teriak syariat Islam, siapa yang zina dirajam? Saya bilang bininya cuma 1 mas. Mau nikah lagi diketok sama bini yang pertama. Terus syariat Islam rajam. Nggak fair. Jadi kalau teriak-teriak mau hudud berlaku, syariat Islam berlaku, maka yang 4 juga berlaku. Oh. Contoh lagi, ini misalnya konflik ya bukan
Mal. Baitul Mal itu kira-kira departemen keuangan, ya. Kira-kira. Nah, jadi kalau orang bayar zakat itu ditaruh di Baitul Mal. Dipakai miskin, tinggal minta ke negara, dikasih Baitul Mal, ya, Baitul Mal. Enak. Ini yang menerapkan sekarang siapa? Australia. Karena dia kan mereka nggak ngerti konsep Baitul Mal. Ada namanya itu Centrelink. Jadi kalau di Australia itu kalau nggak punya pekerjaan, itu tinggal minta ke pemerintah, dikasih duit yang ini. Enak kan? Siapa yang mau pindah Australia? Dulu di zaman Nabi Muhammad juga kayak gitu. Nggak punya duit, tinggal minta ke pemerintah. Dan orang-orang dulu senang bayar zakat. Kenapa? Karena perintah Quran, siapa yang sudah bayar zakat, kamu doakan yang Muhammad. Doakan itu makbul. Kenapa? Orang berebut loh. Kayak sekarang orang berebut datang ke rumah Pak Kiai, bawa macam-macam, pisang, bawa mangga, masyarakat bawa dari Pak Kiai. Itu makbul. Ya. Zaman dulu Nabi, wah ini langsung makbul. Makanya semua pada siap ngasih zakat. Itu akibatnya untuk Nabi Muhammad wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, sekelompok umat nggak ada yang mau bayar zakat, sampai mau diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa kata mereka? Abu Bakar gantikan Nabi, Khalifah Rasul tadi itu ganti Nabi. Belum tentu doanya makbul. Ngapain kita bayar zakat? Nah, itu kata Abu Bakar, demi Allah perangi mereka kalau mereka bayar zakat. Nah, jadi sudah bayar zakat dan uang zakat itu ditaruh di Baitul Mal, pakai mesin tinggal minta, dikasih. Sudah begitu masih mencuri juga, ini orang serakah. Itu persis umat Yahudi. Mana wasalwa makanan turun dari langit, mereka nggak usah ke pasar, nggak usah masak, nggak usah nyari garam, nggak usah nyari terasi, tinggal makan. Tapi kata Nabi Musa, secukupnya. Masing-masing dah. Ada yang ambil jatah kawan, langsung jadi pulang. Serakah, nggak perlu. Jadi sebetulnya hukuman potong tangan itu untuk orang yang serakah, untuk orang yang dia tinggal minta, dikasih oleh pemerintah saat itu, dia masih mau mencuri, dia nggak benar potong tangan. Nah sekarang pemerintah kita belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan buat semua, masih pacak klik istilahnya saya ngomong tadi itu. Terus kita teriak-teriak, hudud berlaku, siapa yang mencuri potong tangan. Habis semua yang kotor potong tangan. Jangan-jangan semua dari kita tangannya nggak ada ya. Berat. Jadi penuhi dulu kebutuhan dasar. Maksimalkan zakat, potensi Baitul Mal tadi itu. Di Australia yang kafir, kita bilang kafir itu sekolah sampai SMA gratis lewat dana pajak. Kesehatan gratis. Nggak punya pekerjaan tinggal minta. Jadi sekarang Perparis paham nggak kenapa saya nggak pulang ke Indonesia? Jadi menerapkan konsep Baitul Mal di mana? Kita bilang pemerintah kafir, padahal sistem welfare state Islam, negara sejahtera, pada teori welfare state itu sangat Islam. Jadi pada masa Nabi Muhammad welfare state. Makanya orang yang masih mau mencuri mau apa, dia tidak dipotong tangan. Jadi sekarang kalau bagian ini teriak-teriak agar terus berlaku, ciptakan dulu welfare state. Kalau memang mau berlaku. Kalau belum mampu menjadi welfare state, nggak usah lah. Ya kita juga. Orang presiden disuruh diraja, kawin aja susah. Itu kemarin tuh ada partai yang teriak-teriak untuk menolak poligami. Ya, itu sejumlah PSI, sejumlah kawan-kawan saya dulu, saya tadi ke mereka. Saya bilang, ngapain itu partai politik ngurusin orang poligami? Yang mayoritas itu adalah sekarang pemilih generasi milenial yang jomblo. Urusin aja yang jomblo. Yang sudah menikah dia mau nikah lagi, apa usah diurusin? Urusin jomblo. Bahkan kalau perlu ada nanti bukan hanya Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa namanya? Menteri Jomblo dan Keluarga. Ya, saya kira dari saya ini saja dulu. Saya sekali minta maaf karena harus istirahat, nanti malam ada acara di Pondok Pesantren.
Jadi lebih kurangnya minta maaf kalau ketika ada yang berangkat. Juga apresiasi saya ke teman-teman yang dari jauh-jauh datang. Dari mana? Dari Banyuwangi saja ya? Maupun yang dari Jember. Lebih kurangnya minta maaf. Subhanallah wa bihamdihi masih jika ya Allah, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa yang telah berikan kepada kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya 42 yang mengakhiri banyak hal yang telah beliau sampaikan. Kami lagi berhadapan dengan hukum, sebenarnya maka syariahnya adalah kemaslahatan pada 5 hal tadi. Maka termasuk juga sebenarnya kalau dalam perspektif kami hukum pidana yang bicara tentang perbuatan apa yang kemudian harus dilarang, termasuk juga kemudian sampai ke sanksinya, itu sesungguhnya haruslah kemudian kepada kemaslahatan dan juga menghindari kemafsadatan. Itu yang sebenarnya kalau kemudian kita terus hanya berkiblat kepada zaman Rasul yang masih belum kompleks saat ini. Misalnya contohnya beliau tadi mencontohkan kemudian dulu pakai tangan, sekarang pakai tinggal dari transfer, dari aplikasi. Kan kemudian harus terus diupdate. Kalau kita kemudian tidak mengupdate, maka mau tidak mau sesungguhnya kita sedang menjauhkan hukum Islam kepada kemaslahatan yang lebih besar pada zaman. Padahal kita yakin bahwa hukum Islam itu universal waktunya juga universal kemanfaatannya. Maka mengupdate sesuai dengan ilmu dan teknologi adalah bagian dari menguniversalkan hukum Islam termasuk pada zaman-zaman saat ini. Saya tidak akan berpanjang lebar, mari pos kepada Gus Nadir bersama-sama. Mudah-mudahan kehadirannya di Jember yang pertama kali ini, mudah-mudahan tidak membosankan beliau. Mudah-mudahan di waktu yang lain nanti kita bisa bersama-sama bersama beliau. Sepertinya sebelum diakhiri Gus, ada beberapa follower yang minta foto. Tadi saling. Oke, tidak berlama-lama. Saya akhiri kalam dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong.